Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap semangat ya mengerjakan soalnya. Meskipun ibu mendengar dari beberapa orang tua ada yang sudah malas, ada yang rewel, ada yang rudet. Tapi belajar itu adalah kewajiban kalian sebagai siswa. Jadi tidak ada kata malas ataupun hoream ataupun rudet ataupun dipangnuliskeun ya. Hati-hati, Bu Rosi hafal tulisan kalian satu persatu. Oke, kita mulai pembelajarannya hari ini. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke subtema 4 pembelajaran 3 ya. Kita awali dengan kalimat penolakan. Beberapa minggu yang lalu kalian sudah belajar membuat kalimat. Mulai dari kalimat ajakan, kalimat perintah. Sekarang ibu bahas kembali mengenai kalimat penolakan. Biasanya kalimat penolakan itu menggunakan kata. 1. Tidak. Namanya juga penolakan, pasti ada kata tidak. Selain tidak, contoh kata yang lainnya adalah maaf. Yang contoh ketiga adalah terima kasih. Contoh keempat lain kali. 4 kata ini merupakan contoh kata-kata yang biasanya digunakan dalam kalimat penolakan. Seperti apa contoh penggunaannya? Baik, ibu beri contohnya. Simak. Pertama, contoh kalimat penolakan dengan kata tidak. Ada percakapan antara Siti dan Lani. Siti bertanya kepada Lani, "Lani, bagaimana jika kita lanjutkan bermain sepedanya esok hari?" Lalu Lani menjawab dengan kalimat penolakan. "Tidak Siti, kebetulan aku besok akan pergi ke rumah paman yang sedang sakit." Nah, kalimat yang ibu beri warna hijau itu merupakan contoh kalimat penolakan yang diucapkan oleh Lani kepada Siti untuk menolak bermain sepeda esok hari karena Siti akan pergi ke rumah pamannya. Kalimat penolakannya menggunakan kata tidak. Contoh kedua, kalimat penolakan dengan kata maaf. Udin, Edo, mari kita pergi jajan ke kantin. Edo, maaf Din, tapi hari ini aku sedang berpuasa sunnah. Nah, di sini juga Edo mengungkapkan kalimat penolakan dengan kata maaf. Ketika Udin mengajak Edo untuk jajan ke kantin, namun pada hari itu Edo sedang melakukan puasa sunnah. Maka Edo mengungkapkan kalimat penolakan dengan menggunakan kata maaf. Maaf Din, tapi hari ini aku sedang berpuasa sunnah. Begitu. Contoh ketiga. Contoh kalimat penolakan dengan kata terima kasih. Badu, Budi, mari pulang bersamaku. Kebetulan aku akan dijemput oleh ayah naik mobil. Budi, terima kasih Badu, tapi aku jalan kaki saja karena kebetulan disuruh ibu untuk membeli bakso dulu. Nah, di sini juga Budi mengungkapkan kalimat penolakan dengan menggunakan kata terima kasih. Terima kasih Badu. Budi tidak mau ikut pulang bersama Badu karena sebenarnya Budi sudah disuruh oleh ibu untuk membeli bakso sehingga Budi memilih untuk jalan kaki saja. Contoh terakhir adalah kalimat penolakan dengan kata lain kali. Loni, bagaimana jika sekarang kita main ke rumahku? Aku punya buku cerita yang bagus. Lalu Loni menjawab, lain kali ya Zeneta, aku harus pulang cepat karena ibuku sedang sakit di rumah. Kali ini Loni menggunakan kalimat penolakan dengan kata lain kali. Ketika Zeneta mengajak untuk membaca cerita di rumahnya, kemudian Loni menolak karena di rumahnya ibu sedang sakit. Oke, next. Sekarang buka buku tema kalian. Di situ ada materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan yang digunakan sekaligus. Jadi di dalam soal ada tambahnya, ada kurangnya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, yang kalian lakukan adalah kerjakan operasi hitung ini berurutan. Artinya, jika yang pertama adalah tanda operasi hitung penjumlahan dulu, maka kalian jumlahkan dulu. Lalu nanti hasilnya kalian kurangkan, ya. Nah, lakukan operasi hitung sesuai urutan. Artinya kalian jumlahkan dulu 95 tambah 120
Kemudian hasilnya dikurangkan dengan 158. Seperti ini proses pengerjaannya. Langsung saja ya, kalian di rumah menggunakan cara susun pendek saja biar cepat. 95 tambah 120, 215. Kemudian 215 dikurangi 158, 57. Contoh soal kedua. 225 dikurangi 115 tambah 90. Langkah yang pertama, seperti biasa, lihat tanda operasi hitungnya. Kurang dulu lalu tambah. 225 dikurang 115, hasilnya 110. Lalu hasil terakhir itu adalah 110 tambah 90. Hasilnya adalah 200. Oke, terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari Bu Rosi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selamat mengerjakan. Minta bimbingan dari orang tua kalian masing-masing di rumah. Terima kasih.